Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan pengajian pasaran virtual ya. Kita Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-16 dari Babul Miyah. Babul Miyah, Kitabut Thaharah. Hadis ke-16. Untuk santri-santri yang lagi ngaji online khususnya dan mahasiswa-mahasiswa, hadisnya hadis ke-16. Ulangi lagi, hadis ke-16 masih Babul Miyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifur rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi ma fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-16 redaksinya adalah wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu summa yalzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan. Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa zada lan nambahi wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi ad-da'u. Wa an Abi Hurairah lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngucap sapa Abu Hurairah qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a ing dalem nalikane jatuh tumiba apa adzubabu laler fi syarabi ahadikum ing dalem minume salah suwijine sira kabeh fi syarabi ahadikum ing dalem minume salah suwijine sira kabeh falyagmis maka becik apa sih manjingaken lah ngelelepaken sapa ahad hu ing adzubab. Jadi ketika di wadah minum kita, ini di wadah minum ada lalat yang masuk, maka lalat itu celupkan dulu, lelepkan dulu. Summal yanzig makan mangka nuli metuaken sapa ahad hu ing adzubab. Ketika minuman terkena atau dikenai lalat masuk ke minuman itu, maka anjurannya adalah mencelupkan lalat dulu dengan tangan kemudian mengambilnya. Fa inna fi ahadi janahaihi mangkastuhune ing dalem salah suwijine sayape adzubab, sayapnya lalat iku daan penyakit. Wafil akhori lan ing dalem sayap kang sejene, sayap kanan sayap kiri iku syifaun obat. Jadi lalat itu dari dua sayapnya, yang pertama mengandung daun penyakit, dan sayap yang selain sayap yang satunya itu mengandung syifaun obat. Jadi ini anjurannya Kanjeng Nabi, memasukkan lalat dulu kemudian mengambilnya. Jadi ketika gelas dimasuki oleh lalat, dan maka lalat itu kita celupkan dulu, kita lelapkan dulu, kemudian kita ambil, kita buang. Dan itu di dalam sayapnya ada obat dan ada penyakit. Akhraja Bukhari. Akhrajahul Bukhari, jadi yang mukharijnya dari Imam Bukhari ini, wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud. Jadi kalian bisa menemukan hadis ini secara orisinilnya itu ada di kitab Bukhari dan Abu Dawud. Wa zadalan nambahi wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da'u
wa innahu lan setuhune ahad iku yataqi wedi sapa ahad bijanahihi kelawan sayape dzubab, sayapnya lalat iku alladzi fi kan ing dalam dzubab iku ing dalam dzubab iku adaun obat iku adaun penyakit. Jadi cuman kita dianjurkan untuk lebih memilih, lebih khawatirkan akan sayapnya mengandung penyakit. Jadi hadis ini memang telah diteliti. Hadis ini nih khususnya saya pernah meneliti hadis ini semenjak masih kuliah S1 di UIN Jakarta. Hadis ini mendapat kontroversi dari beberapa ulama, terutama mereka yang ingkar sunnah, lebih-lebih para orientalis. Orientalis menganggap bahwa hadis ini bukan ucapan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak mungkin hidup kotor begitu. Lalat itu mengandung racun. Tempat tinggal lalat itu kalau tidak di sampah, di kotoran ayam, kotoran binatang-binatang, lalu ketika lalat itu hinggap di tempat minum kita, maka alangkah lebih baiknya menurut mereka itu dibuang bersama airnya. Nah, itu sebuah pengkajian khusus sebenarnya. Makanya banyak kajian-kajian hadis yang mengkaji hadis dari sisi kesehatan, dari sisi pemerintahan, dari sisi perpolitikan, dari sisi kenegaraan itu banyak. Sebenarnya semuanya itu memang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sebagai akademisi, sebagai seorang santri, bagaimana berpikir secara objektif saja, meneliti hadis-hadis dengan penelitian yang khusus agar kita menemukan faidah khusus dari hadis tersebut. Seperti hadis ini, cuman anjuran saya sendiri, alangkah lebih baiknya sesuai dengan hadis ini, redaksi ini, yaitu mencelupkannya dulu kemudian membuangnya, lalatnya saja, bukan gelasnya ataupun kopinya. Sebabnya saya sudah sering melakukan hal-hal itu, karena ketika kopi saya tanpa menggunakan tutup, kemudian singkat 10 menit kemudian di dalamnya sudah ada lalat, maka lalat itu cuma saya celupkan, saya ambil lagi, saya buang. Itu kesimpulannya ada pada kalian semua. Saya hanya menyampaikan hadis ini bahwa lebih baik mencelupkannya dulu kemudian membuangnya. Tapi wajadanya ini adalah wa innahu yattaqi bijanahihi alladzi fihi daun. Kita harus lebih khawatir terhadap sayapnya lalat yang mengandung penyakit itu. Saya waktu skripsi saya itu mengkaji tentang an-naum fi sunnah, tidur dalam perspektif hadis. Kemudian di S2 saya menulis tesis dengan penelitian ar-ru'ya fi sunnah wa fikrul Sigmund Freud. Jadi tesis saya itu tentang mimpi dalam perspektif hadis dan pemikiran Sigmund Freud. Sigmund Freud itu tokoh psikoanalisis, psikolog, tokoh filsafat juga. Oke, next hadis yang ke-17. Wa an Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu qala. Hadis ke-17 redaksinya adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wal lafzu lah. Wa an Abi Waqid, lan saking Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu qala ucap sapa Abu Waqid qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimah wa ya hayyatun fa huwa mayyitun, ma utawi anggota badan. Nah ini faedah belajar nahwu shorof kan, bisa mengkondisikan makna lafaz, makna huruf. Biasanya kita menerjemahkan seperti barang atau perkara, itu kayaknya bahasanya masih umum, barang atau perkara.
Makanya dengan melalui metode nahwu shorof kita bisa menempatkan makna pada huruf walaupun huruf itu bersifat umum. An-nakiro kita bisa menjadikannya sebagai ma'rifat. Ma utawi anggota badan utia kang den tugel kang den potong minal bahimati saking binatang saking hewan. Wahia utawi bahimah iku hayatun urip. Fahuwa mangka utawi ma iku mayitun bangkai batang. Jadi apabila ada hewan, misalnya hewan masih hidup, sapi lah, kita ambil sapi contoh, sapi kita ambil iris kupingnya aja. Aduh, saya lagi pengen makan sapi nih, cuma sapinya kasihan kalau dipotong nanti buat Idul Adha. Kemudian kupingnya aja, kupingnya sapi itu kita potong, kemudian kita masak lah. Maka kupingnya sapi yang masih hidup itu ketika sudah dipotong itu dihukumi dengan bangkai. Maka bangkai jelas haram dimakan illa belalang wa illa ikan. Nah, jadi ini ya cuman kita rada sedikit aja ya, maksudnya masa iya hewan hidup kemudian kita ambil, kita potong anggota tubuhnya, kasihan hewan. Kemudian kita potong dulu secara islami, secara hukum, baru kita olah. Jangan hewan hidup kemudian kita ambil sebagian anggota tubuhnya kita potong. Nah, potongannya itu jelas mengandung mayitun, bangkai, tidak boleh dimakan, haram. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi wa hasanahu, dan telah memberi kualitas hasan kepada hadis itu. Walafdullah. Itu hadis ke-17 tentang tidak bolehnya memotong bagian tubuh binatang yang masih hidup. Next hadis. Nah, ini kita sudah masuk ke Babul Aniyah. Silakan teman-teman dibuka. Babul Aniyah kalau di kitab saya itu halaman 18, masuk ke hadis 18 juga. Babul Aniyah. Babul Aniyah ti utawi bab nerangaken piro-piro wadah atau bejana. Bejana itu wadah air ya, wadah air. Babul Aniyah masuk ke dalam kitab Toharoh. Masih kitab Toharoh, cuman babnya. Bab yang pertama tadi bab tentang almiyah, air. Dan sekarang bab yang kedua dari kitab Toharoh adalah Babul Aniyah, menjelaskan tentang wadah, tempat. Hadis yang ke-18 an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fil aniyah adz-dzahabi wal fiddati la ta'kulu fi sifahiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaq alaih. Anak Hudzaifah saking Abu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala, ucap sapa Hudzaifah bin Yaman qala, andika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu aja minum sapa sira kabeh fi aniyati dhahabi ing dalam wadah emas, wadah air yang terbuat dari emas, wal fiddati lan perak wala takulan aja mangan sapa sira kabeh fi sifahihima ing dalem piro-piro wadah saking dhahab wal fiddah, saking emas lan perak. Fa innaha mangka setuhune andia iku lahum kaduwe piro-piro wong kafir fid dunya ing dalam dunia,
Walakum lan iku tetep ing dalam kadue sira kabeh iku fil akhirati ing dalam akhirat. Muttafaq alaih. Jelas muttafaq alaih itu adalah, kalau kita belajar hadis itu ada istilah muttafaq alaih, itu adalah hadis yang redaksinya sama, yang sanadnya sama, yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu namanya muttafaq alaih. Jelas hadisnya sahih. Tidak usah mendapatkan penelitian-penelitian lagi, tidak usah mentakhrij lagi, tidak usah melakukan penelitian-penelitian dari segi sanad maupun matan. Nah, itu tidak usah. Jelas muttafaq alaih itu benar-benar. Cuman kita ada istilahnya sahihus sanad wa sahihul matan. Perlu dikaji semuanya itu. Dalam hadis yang ke-18 babul aniyah ini kita dianjurkan oleh Kanjeng Nabi jangan minum atau makan di tempat, di wadah yang terbuat dari emas dan perak. Alasannya Kanjeng Nabi apa? Fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Bagi kaum kafir, emas dan perak itu adalah dunia mereka tanpa memikirkan akhirat. Tapi walakum fil akhirah, bagi kita semua, bagi kita yang menganut paham Rasulullah, itu emas dan fiddah adalah tempat kita, tempat makan minum kita nanti di kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan cara mengikuti apa yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi, apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Tuh, hadis yang ke-18 intinya adalah dilarang menggunakan wadah makan dan minum menggunakan barang-barang dari emas dan perak. Bagi kita, emas dan perak adalah perhiasan untuk di akhirat nanti. Wa'an hadis yang ke-19, next hadis. Wa'an Ummi Salamah radhiyallahu anhu qala Wa'an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru. Ulangi lagi, tadi ada suara klakson mobil mengganggu sekali. Hadis yang ke-19. Wa'an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Muttafaq alaih lagi. Hadis yang diriwayatkan yang redaksi dan sanadnya sama yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Wa'an Ummi Salamah, lan saking Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Ummu Salamah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, alladzi utawi wong yashrabu kang minum sapa alladzi fi ina'il fiddati ing dalam wadah perak, wadah minum perak. Innama stuhune alladzi iku yujarjiru manjingaken sapa alladzi fi batnihi ing dalam wetenge alladzi nar jahannam ing neraka jahanam. Ini hadis ini sebenarnya peringatan yang keras bagi kita semua agar kita jangan pernah menggunakan barang-barang yang terbuat dari emas dan perak untuk minum ataupun makan. Alladzi yashrabu fi ina'il fiddah innam yujarjiru. Yang mungkin bagi orang yang, makanya kenapa kita butuh namanya hadis, butuh pemahaman agama yang luas. Banyak orang kaya miliarder itu saking banyaknya harta sehingga tempat minumnya, gelasnya, piringnya terbuat dari perak dan emas. Mereka Islam, tapi keislaman mereka hanya sebatas Islam, tidak mengkaji Al-Quran secara global, tidak mengaji hadis secara khusus.
Coba bayangkan di dalam Al-Quran ataupun hadis itu ada hukum yang namanya qat'i, ada hukum yang namanya zonni. Hukum qat'i sudah paten, tidak bisa diganggu gugat, sedangkan hukum zonni masih bisa diambil argumen-argumen yang baru, argumen-argumen yang lebih kuat. Makanya ini kita fungsinya kita belajar hadis adalah memahami perilaku Kanjeng Nabi, terus kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ajarkan kepada teman-teman kita, anak-anak kita, keluarga kita, agar benar-benar teladan Kanjeng Nabi bisa diikuti. Jelas ini, alladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Barang siapa orang yang menggunakan tempat minum dari perak, maka sesungguhnya dia telah memasukkan ke perutnya naru jahannam. Masya Allah. Ini peringatan keras dari Kanjeng Nabi, tidak boleh emas dan perak untuk wadah minum ataupun makan. Jangan sampai karena kita sangat kaya, sangat banyak harta sehingga kita menjadikan emas dan perak sebagai hiasan hidup kita. Hiasan hidup itu maksudnya semuanya serba emas dan perak. Makan dengan wadah perak, minum dengan wadah perak, anting-anting, kalung, gelang, semuanya itu berlebihan sekali. La tusrifu, jangan berlebihan. Wa kulu washrabu la tusrifu, makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebihan. Segala yang berlebihan pasti tidak baik. Minum kopi berlebihan tidak baik. Ngerokok berlebihan tidak baik. Makan yang berminyak berlebihan tidak baik. Semuanya tidak baik kalau kita porsinya berlebih. Tapi kalau kita porsinya standar, per hari segelas minum kopi seperti saya, tapi diimbangi dengan minum air putih, insya Allah sehat. Masuk ke hadis ke-20 dari Babul Aniyah. Wa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubigha al-ihabu faqad tahur, akhrajahu Muslim. Hadis ke-20 wa'an Ibni Abbas lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Ibnu Abbas qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dubiga indra nalikane den samak itu diolah. Opo al-ihabu hewan atau kulit, bisa kulit hewan. Ya faqat tahuro, maka teman-teman jadi suci. Opo al-ihab. Jadi kulit binatang ketika mendapatkan olahan, mendapatkan proses samak itu tahuro, menjadi suci. Seperti yang kita pakai misalnya jaket yang terbuat dari kulit kambing, terus sarung yang terbuat dari wol, itu kan dari kulit-kulit binatang. Tapi apa ketika sudah melalui proses idza dubigo, melalui proses penyamakan, itu maka tahura, suci. Jadi pakaian yang kita gunakan yang terbuat dari kulit binatang, dompet, sabuk, ketika kita pakai buat sholat, misalnya dompet kita terbuat dari kulit ular, kita masukkan ke saku, boleh. Itu bukan termasuk al-maitah, bukan termasuk bangkai, tapi sudah melalui proses dubigo, proses penyamakan, itu menjadi suci. Tuh hadis yang ke-20. Wa'indal arba'ah ayyuma ihabin dubiqo. Hadis ke-21 itu sebagai sambungan saja ya. Hadis yang ke-21. Hadis yang ke-22. Insya Allah kita selesaikan sampai akhir Babul Aniyah, sampai hadis ke-26 ini. Hadis ke-22. Wa'an Salamah bin Muhabbik radhiyallahu anhu qala wa an Salam lan saking Salama bin Muhabbik radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Salama bin Muhabbik qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dibagu juludil maitati utawi nyamet piro-piro kulite batang, kulit bangkai iku tuhuruha nyuciaken ing maitah. Sohaka Ibnu Hibban. Ibnu Hibban punya kitab namanya Sahih Ibnu Hibban. Insya Allah kalau yang mensahihkan Ibnu Hibban itu hadis ini berkualitas lah. Maksudnya berkualitas sahih ataupun hasan. Jadi hadis yang ke-22 ini dibagu juludil maitati tuhuruha. Ketika kulit bangkai sudah mendapatkan proses samak, diolah, dicuci, maka bisa mensucikan juludul maitah itu. Kulitnya itu, kulit binatang itu bisa menjadi suci. Sebenarnya hadis 20, 21, 22 juga sama ini ya. Maksudnya adalah ya. Hadis yang ke-23 next hadis 23. Wa'an Maimunah radhiyallahu anha, wa an Maimunata saking Maimunah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Maimunah marra lewat sapa annabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isyatin ketemu karo wedhus ya juruna kang nyeret-nyeret sapa wong sapa kaum ya juruna kang nyeret-nyeret sapa wong atau sapa kaum ha insyad faqala maka dawuh sapa kanjeng Nabi maka negur sapa kanjeng Nabi lau akhadtum lamunan njukut sapa sira kabeh kaum ihabah ing kulit syat, alangkah lebih baiknya kamu ambil kulitnya saja, kasihan itu diseret tuh. Faqalu mangka pada ngucap sapa kaum atau faqalu mangka pada jawab sapa kaum inna situna syat wedus iku maitatun mati bangkai. Faqala maka ngendika sapa kanjeng Nabi ya tahiru bisa nyuciaken ha ing syat opo almau banyu wal qorodu lan salam itu yang biasa dipakai buat masak itu. Akhroja metuakan sopo hu ing hadis sopo Abu Dawud dan Nasai dan Imam Nasai. Jadi hadis ini Siti Maimunah Ummul Mukminin Maimunah bercerita bahwa kanjeng Nabi pernah lewat ketemu dengan orang-orang yang sedang menyeret kambing. Kemudian kanjeng Nabi menegur, hei kaum, alangkah lebih baiknya kalau engkau mengambil kulitnya. Kemudian kaum-kaum itu menjawab, sesungguhnya hewan ini mati kanjeng Nabi, sudah bangkai ini kanjeng Nabi. Maka kanjeng Nabi menjawab, yuthahiru halma wal qarad. Kulit bangkai itu bisa menjadi suci bil ma'i wal qarad dengan air dan daun salam. Ini penemuan baru sebenarnya kalau untuk kalian nih. Kulit hewan, kulit daging kurban itu bisa disucikan dengan air dan dicampur dengan daun salam. Nah, ini bagus untuk kita lakukan khususnya ketika praktek korban dalam pelaksanaan korban lebaran haji itu. Kulit kambing, kulit binatang bisa disucikan dengan bilma wal qarad, dengan air ataupun dengan daun salam. Hadis yang ke-24, wa an Abi Sa'labah Al-Khushaini radhiyallahu anhu wa an Abi Sa'labah saking Abi Sa'labah Al-Khushaini radhiyallahu anhu qala ucap sapa Abu Sa'labah qultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah
inna bi ardi qaumi ahlil kitab, inna bi ard inna stuhune kita iku bi ardi qaumi ahlil kitab, ing dalam wilayah kaum ahli kitab, di dalam daerahnya orang ahli kitab. Apa nakula, apakah boleh saya memakan fi aniyatim, ing dalam piro-piro wadai kaum ahli kitab? Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, jawab sapa Kanjeng Nabi, la takulu aja mangan sapa sira biha ing dalem aniyah, illa alla tajidu, kecuali nyenta orang nemu sapa sira kabeh wairoha ing saliyane al aniyah, fasilu mangka mbasuha sira kabeh ha ing aniyah, wa kululan mangana sira kabeh fiha ing dalam aniyah. Muttafaq alaih. Hadis ke-24 ini seorang Abi Sa'labah bercerita. Dia bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini berada di wilayahnya orang-orang ahlu kitab, non muslim maksudnya ya. Berada di daerah ahli kitab atau non muslim, apakah boleh saya makan dengan menggunakan alat-alat makan mereka? Nah, kampanye begitu. Qala, kemudian Kanjeng Nabi menjawab, la ta'kulu fiha, janganlah dulu lah. Tapi belum stop ke situ. Nah, orang-orang yang radikal, orang-orang yang paham agamanya mentok sampai cuma sampai tenggorokan, itu tidak melanjutkan hadisnya. La ta'kulu aja mangan sopo sira kabeh fiha ing dalam aniyah. Belum selesai hadisnya, ada koma di situ. Illa antajidu ghairoha fagsiluha wa kulu fiha. Kata Kanjeng Nabi, Abu Sa'labah, jangan engkau makan menggunakan wadah mereka. Illa alla tajidu ghairoha. Nah, kecuali kalau kamu tidak menemukan selain wadah-wadah dari mereka, maka boleh. Tapi kan ada syaratnya juga, fagsiluha, dicuci dulu. Wadah-wadahnya orang kufar, orang-orang non muslim, kita cuci dulu, baru kita boleh menggunakannya untuk makan ataupun minum. Jadi nah inilah Kanjeng Nabi itu tidak mempersulit kita kok. Ya kan, Kanjeng Nabi itu tidak mempersulit kita, tidak mengajak kita untuk berpikir yang berontak, tidak. Jangan pernah menjadikan mereka non muslim itu sebagai musuh kita. Jangan. Orang yang tidak sepaham dengan kita dianggap musuh, jangan. Kita ini orang Islam ini bukan untuk itu kok. Islam diturunkan itu untuk saling mengasihi. Bagaimana kita semua pernah tahu cerita tentang Kanjeng Nabi Muhammad memberi makan orang Yahudi yang setiap hari, Yahudi yang buta. Kanjeng Nabi memberikannya setiap hari di pasar. Orang Yahudi non muslim, tapi Kanjeng Nabi melakukan itu. Berarti ini pertanda bahwa Islam yang dibawa Kanjeng Nabi benar-benar Islam yang ridhoi Gusti Allah. Jadi jangan pernah, apalagi sampai kita memusuhi orang-orang yang Islam, orang-orang yang seagama dengan kita musuhi cuman gara-gara pilres, kampanye, musuh-musuhan antara ustadz dengan ustadz, tukaran, antar kiai dengan kiai, tukaran. Masya Allah, gara-gara beda keyakinan, beda pilihan, mereka gontok-gontokan. Masya Allah. Nah, ini banyak di Indonesia radikal-radikal, pemikiran agamanya yang pemikiran agamanya stagnan lah, gono-gono banget, haram lagi, bid'ah lagi. Ya Allah ya Gusti, ini yang menjadikan agama kita semakin namanya tercoreng agama kita itu. Bagaimana kita tahu bom bunuh diri dilakukan oleh Islam,
pencurian, perampokan, pembegalan, semuanya Islam. Mereka itu sebenarnya butuh yang namanya pemahaman agama yang rahmatan lil alamin, pemahaman agama yang mengayomi, pemahaman Islam yang melindungi HAM. Jadi insya Allah kalau kita berpikir bahwa agama kita agama yang rahmatan lil alamin, kita tidak akan membenci baik pun kepada orang lain yang tidak seagama dengan kita, lebih-lebih kepada umat Islam sendiri. Hadis yang ke-25, wa'an Imran bin Husain, lan saking Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna nabi istuna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu lan pira-pira sahabat kanjeng Nabi iku tawaddu pada wudu sapa Nabi lan ashab min mazadati imra'atin, saking mazada wong wadon. Mazada itu kalau kita ambil arti sebenarnya itu adalah tempat air yang terbuat dari kulit binatang. Itu namanya mazada. Makanya mazada wong wadon, nah, itu maksudnya tempat air yang terbuat dari kulit binatang. Mimma jadatim ro'atin musyrikatin, saking mazadaya wong wadon musyrik non Islam. Muttafaq alaihi fi hadisin. Ini menunjukkan lagi, memperkuat hadis yang ke-24 bahwa kita boleh menggunakan wadah-wadah yang digunakan oleh non muslim. Di hadis ke-25 ini kanjeng Nabi dan para sahabatnya menggunakan wudu menggunakan wadah air yang terbuat dari binatang milik perempuan musyrik non muslim. Jadi boleh, kita tidak boleh mengkafir-kafirkan, tidak boleh menjustis mereka kafir, apalagi sampai kita tidak mau bersalaman dengan umat Islam alasannya haram bukan muhrim. Aduh, itu pemahaman agama yang terlalu cetek, dangkal sekali, sampai tidak boleh. Misalnya saya dengan orang lain, saya dengan mahasiswa, dengan santri-santri yang ada di pondok, itu salaman-salaman ya ongko-ongko aja. Ongko-ongko baik salaman saya dengan santri-santri dan mahasiswi itu biasa saja. Saya tidak harus maaf ya, tidak. Saya biasa aja salaman dengan mereka, ngobrol dengan mereka, canda tahu dengan mereka. Dan menurut pemahaman aliran sebelah sih dosa itu bukan muhrim, jangan. Masya Allah. Ini hadis yang terakhir, hadis yang ke-26 dari Babul Aniyah, kitab Thaharah adalah wa'an Anas bin Malik, dan saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkasar, anna qadahan Nabi setuhune wadah banyune kanjeng Nabi iku ingkasaro pecah, retak. Angkodaka wadah airnya kanjeng Nabi itu ingkasaro retak. Patakhoda mangka nambal sopo kanjeng Nabi maka nasyabi ing panggonan kang retak, silsilatan ing tali atau ing penempel min fiddatin saking perak. Jadi kanjeng Nabi ini adalah tempat airnya itu retak, kemudian Nabi menambalnya dengan silsilatan min fiddah, tali atau pengerat lah, perak. Jadi ini bukti bahwa kanjeng Nabi itu bukan manusia, bukan orang yang hobi nyuruh-nyuruh, dikit-dikit ngatur, tidak. Tapi kanjeng Nabi selagi bisa, maka beliau akan praktekkan sendiri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu'i wa yakhsifu na'lahu wa yaqa'u saubahu. Menjahit pakaiannya, menjahit sandalnya yang putus, itu semua dilakukan oleh kanjeng Nabi secara individual, bukan
istri-istrinya, bukan anak-anaknya. Inilah yang benar-benar menjadikan kita umat Islam meneladani Kanjeng Nabi sampai ke titik akhir dari kehidupan kita. Semoga kita semua bisa menjadikan hadis ini rujukan kedua setelah Al-Quran, dapat menjadikan hadis menjadi penjelas dari ayat-ayat Al-Quran, dan menjadikan kita semua bisa meneladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari awal hingga akhir hidup kita. Babu izalatin najasah wa bayaniha wallahu a'lam bissawab.